Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf atau populer disapa Habib Ja'far Al-Kaf adalah seorang waliullah yang memiliki makom majdub. Dia dikenal memiliki kebiasaan jazab atau berbuat aneh. Kendati demikian, Habib Ja'far Al-Kaf juga sering membimbing para pengikutnya. Seleb Langit akan mengisahkan 4 karomah Habib Ja'far Al-Kaf yang jarang diungkap. Karomah pertama, membebaskan jenazah non-muslim dari siksa kubur lewat bacaan syahadat. Inilah kisahnya. Kisah ini bersumber dari pengasuh pondok pesantren Al-Madinah, Gunung Pati, Semarang, Habib Umar Al-Mutahhar. Pada suatu ketika, Habib Ja'far Al-Kaf mau ikut Habib Umar Al-Mutahhar mengisi pengajian di kawasan Purwokerto. Habib Umar meminta Habib Ja'far mempertimbangkan kemauannya karena lama perjalanan ke lokasi tujuan sekitar 6 jam. Belum lagi kendaraan yang ditumpangi Habib Umar saat itu, yakni mobil Jimny, yang kalau penumpang duduk di sisi belakang bakal terasa hentakan saat mobil melewati jalan tak rata. "Gak apa-apa, saya ikut," kata Habib Ja'far mantap. Berangkatlah Habib Umar dan Habib Ja'far. Ketika dalam perjalanan, Habib Ja'far tiba-tiba memerintahkan Habib Umar untuk membelokkan kendaraan yang tidak sesuai rute tujuan. "Kiri," kata Habib Ja'far memerintah. Habib Umar menyela, "Bukankah rute yang benar seharusnya lurus, Bib?" "Sudah, pokoknya kiri," tegas Habib Ja'far lagi. Habib Umar lantas menuruti perintah Habib Ja'far. Mobil pun terus melaju. "Kanan," instruksi Habib Ja'far kemudian. Dalam hati Habib Umar, bukankah arah yang dimaksud Habib Ja'far Al-Kaf itu menuju pemakaman umum Bergota? Benar saja, pas di pemakaman umum Bergota, Habib Ja'far memerintahkan untuk berhenti. Habib Umar pun bertanya, "Bib, ini kuburan. Ada apa kok berhenti di sini?" "Ayo turun segera. Ada orang yang menangis," jawab Habib Ja'far. Habib Umar tidak berani bertanya lagi karena raut wajah Habib Ja'far tampak sangat serius dan tatapan matanya tajam. "Ayo turun. Ada orang yang menangis minta tolong. Ayo cepat hampiri dan doakan," kata Habib Ja'far. Habib Umar dan Habib Ja'far pun turun dari mobil. Habib Umar menggandeng Habib Ja'far menyeberangi jalan. Setelah menyeberangi jalan, Habib Ja'far langsung menyusuri medan yang bergunduk tanah sembari berpegang pada ranting pepohonan. Habib Umar mengikutinya di belakang. Sesampainya di tujuan, Habib Ja'far Al-Kaf berkata, "Ini yang nangis, ini yang minta tolong. Ayo didoakan." Ternyata tempat yang dituju dan dimaksud Habib Ja'far Al-Kaf adalah sebuah kuburan non-muslim. "Dia menangis, Bib?" tanya Habib Umar keheranan. "Iya, dia menangis karena digebuki malaikat. Tuntun dia membaca syahadat agar tidak digebuki malaikat," kata Habib Ja'far mantap. Habib Umar segera menuruti perintah lantas memegang tanah kuburan jenazah itu sambil membaca, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Setelah itu Habib Ja'far Al-Kaf mendoakan jenazah non-muslim itu. Tak lama kemudian, Habib Ja'far Al-Kaf berkata, "Sudah, dia sudah diam, tak menangis lagi. Dia nanti akan mengabari saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu selamat, tidak akan digebuki malaikat." Perjalanan ke Purwokerto pun dilanjutkan kembali. Namun, rasa penasaran menggelayuti Habib Umar. Di sela perjalanan, Habib Umar memberanikan diri bertanya, "Apa rahasianya, Bib?" "Sudah, pokoknya nanti baik," jawab Habib Ja'far singkat. Habib Umar pun tak berani bertanya lagi. Kira-kira 40 hari setelah kejadian di pemakaman itu, Habib Umar didatangi tak kurang dari 18 orang non-muslim, minta dituntun masuk Islam atau membaca syahadat.
Ke-18 orang itu datang dalam waktu beberapa hari atau tidak bersamaan. Habib Umar lantas mengabarkan kejadian yang dialaminya ke Habib Ja'far. Kenapa tiba-tiba banyak orang non-muslim yang minta dimasukkan Islam lewat saya? Nah, dia sudah mengabarkan ke saudara-saudaranya bahwa masuk Islam itu akan selamat. Jawab Habib Ja'far. Dia yang dimaksud adalah jenazah non-muslim yang sudah dibacakan syahadat di dalam kubur itu. Subhanallah, Habib Umar takjub. Ternyata rahasia jawaban Habib Ja'far yang bilang bahwa nanti akan baik adalah berbondong-bondongnya orang non-muslim masuk Islam. Perlu seleb langit paparkan di sini. Sebagian kalangan berpendapat bahwa ketika jenazah non-muslim itu dibacakan syahadat, bukan berarti jenazah non-muslim itu lantas memeluk atau menjadi Islam, melainkan hanya menghentikan atau membebaskan siksa kubur yang dialami oleh jenazah non-muslim itu. Wallahu a'lam bishawab. Karomah kedua, membungkam mulut orang yang tidak percaya kewalian Habib Ja'far. Kisah ini bersumber dari pimpinan Majelis Ta'lim wal Maulid Ridwan Tuban, Habib Husain bin Toha Ba'agil Tuban. Dikisahkan, pada suatu waktu Habib Ja'far Al-Kaf menginap di rumah istri Habib Husain Tuban selama 8 bulan. Kabar tentang kewalian Habib Ja'far memang sudah populer di kalangan masyarakat. Namun, ada sejumlah warga yang meragukan, bahkan tidak percaya akan kewalian Habib Ja'far Al-Kaf, karena dalam pandangan mereka, Habib Ja'far kelihatannya tidak pernah sholat. Komentar merendahkan dan menghina Habib Ja'far pun bermunculan. Orang begini kok dibilang wali? Begitu kata warga. Sampai suatu saat, seorang warga yang tidak percaya kewalian Habib Ja'far itu mencoba mengecek langsung tentang aktivitas Habib Ja'far di rumah istri Habib Husain Tuban. Tindakan ini dilakukan warga itu untuk memastikan bahwa Habib Ja'far Al-Kaf memang bukan wali seperti yang dinilai masyarakat umumnya. Maka, ketika subuh menjelang, warga itu datang ke rumah istri Habib Husain Tuban. Niatnya sudah mantap, mau melihat langsung apa yang diperbuat Habib Ja'far Al-Kaf di dalam rumah itu. Perlu diketahui, rumah istri Habib Husain Tuban terdapat banyak kamar. Warga itu masuk ke rumah dan membuka salah satu kamar. Benar saja, didapatinya Habib Ja'far sedang tertidur pulas. Keyakinan warga itu semakin mantap bahwa Habib Ja'far Al-Kaf bukanlah wali seperti yang diyakini orang-orang. Gini kok dibilang wali, batin warga itu. Tapi setelah itu, ada membuka pintu kamar yang lain. Betapa kagetnya, karena di dalam kamar itu terlihat Habib Ja'far Al-Kaf sedang membaca Al-Quran. Kamar yang lain dibuka lagi. Ternyata ada Habib Ja'far sedang sholat. Kamar-kamar yang lain turut dibuka, yang jumlahnya ada 7 kamar. Dan ternyata ada Habib Ja'far Al-Kaf di 7 kamar berbeda itu. Mulut-mulut warga yang tidak percaya akan kewalian Habib Ja'far Al-Kaf tak bisa berkata apa-apa lagi selain takjub. Karomah ketiga, menghentikan hujan. Cerita ini masih bersumber dari Habib Husain Tuban, seorang teman sekolah waktu dulu di Madrasah Sanawiyah atau setingkat SMP bercerita. Hujan turun deras pas waktu sekolah. Secara nalar, hujan akan reda dalam tempo yang cukup lama. Sementara saat itu, Habib Ja'far Al-Kaf mau pulang sekolah. Habib Ja'far memang membawa payung. Bukannya menggelar atau membuka payung yang dibawanya, Habib Ja'far Al-Kaf justru mengacungkan payungnya ke langit. Seketika itu juga, hujan reda, sebenar-benarnya reda. Karomah keempat, meramalkan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur jadi presiden. Kisah ini bersumber dari alumnus Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, yang juga
santri alumni Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Mukti Ali Kusyairi. Inilah kisahnya. Pada suatu hari, Gus Dur memasuki salah satu mal di Jakarta, entah dengan tujuan apa. Tiba-tiba ada seseorang yang memanggil, "Gus, Gus Dur." Gus Dur pun menoleh ke sumber suara. Ternyata yang memanggil adalah orang yang sangat dikenal oleh Gus Dur, yaitu Habib Ja'far Al-Kaf, karena keduanya memang bersahabat karib. Gus Dur pun menghampiri Habib Ja'far. Mereka berjabat tangan erat, sembari bertanya kabar dan berbicara ringan. Tiba-tiba saja Habib Ja'far mengajak Gus Dur berkunjung ke toko kaset. Ya, toko kaset pita. Karena kisah ini jauh sebelum reformasi. Orde Baru sedang di atas puncak kekuasaan dan kekuatannya. Sementara Gus Dur masih menjadi ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU. Habib Ja'far tahu kalau Gus Dur suka musik. Gus Dur pun bersemangat mengikuti ajakannya. Sesampai di toko kaset, Habib Ja'far memborong kaset Obi Mesak dan dihadiahkan kepada Gus Dur. Sambil memberikan kaset-kaset ke Gus Dur, Habib Ja'far berkata, "Ini Gus, kaset yang bagus sekali," sembari menunjukkan kaset Obi Mesak. Lanjut Habib Ja'far, "Begini lagunya Gus. Sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden. Sungguh aneh tapi nyata, orang buta jadi presiden." Dengan suara lantang dan dinyanyikan berkali-kali oleh Habib Ja'far. Syair itu gubahan atau pelesetan Habib Ja'far dari sepenggal syair, "Sungguh aneh tapi nyata, takkan terlupa," yang terdapat dalam lagu Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesak yang meluncur tahun 1987. Tentu saja Habib Ja'far tidak berniat menghina dengan kata buta. Akan tetapi, Habib Ja'far sedang menyuarakan suara hatinya yang jujur atas suatu misteri masa depan yang akan terjadi. Sebuah ungkapan menjibak tabir dengan bahasa simbolik atau tanda yang menandai sesuatu yang dituju. Gus Dur pun paham betul dengan sahabat karibnya itu, lalu memilih tersenyum dan berterima kasih. Gus Dur paham bahwa sahabatnya itu adalah kekasih Allah atau waliullah yang tahu sebelum kejadian. Beberapa tahun kemudian, Presiden Indonesia kedua atau penguasa Orde Baru Soeharto lengser. Reformasi meletus. Lagu Obi Mesak yang dipelesetkan Habib Ja'far menjadi kenyataan. Gus Dur jadi Presiden Republik Indonesia. Demikian 4 karomah Habib Ja'far Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.